Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait akuntansi kredit yang diberikan. Kami dari kelompok 5 sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri Aprilia Indasari, kemudian teman saya yang kedua ada Nila Widawati, yang ketiga ada Elizabeth Margarita Wanggur, dan yang keempat ada Diah Rahmawati. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang jenis kredit yang diberikan. Yang pertama ada jenis kredit menurut bentuknya. 1. Kredit rekening koran, di mana dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dananya dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang telah ditetapkan oleh bank. Kedua, ada installment loan, di mana kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur itu sendiri dengan nilai konstan. Berikutnya ada jenis kredit menurut jangka waktu. Pertama ada kredit jangka pendek, di mana kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman. Yang kedua ada kredit jangka menengah, di mana berjangka waktu antara 1-3 tahun, tetapi tidak termasuk kredit tanaman musiman. Yang ketiga ada kredit jangka panjang, di mana kredit ini berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit rumah, kredit kendaraan. Yang berikutnya ada jenis kredit menurut kegunaannya. Pertama ada kredit modal kerja, di mana kredit ini diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Yang kedua ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kredit konsumsi. Kredit ini diberikan untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk pendidikan. Yang berikutnya ada pembungaan kredit. Yang pertama ada effective rate atau pembayaran anuitas. Dengan metode ini, nominal angsuran bunga setiap periode atau bulannya akan menurun, sedangkan angsuran pokoknya semakin meningkat. Apabila angsuran pokok dengan angsuran bunga itu dijumlahkan setiap periodenya, maka akan menghasilkan hasil yang sama besar. Yang pertama, ada anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post numerando, di mana kredit ini umumnya untuk kredit tunai. Anuitas ini dapat diperhitungkan dengan rumus A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat N, di mana A adalah anuitas, M nilai kredit, I tingkat suku bunga, N adalah jangka waktu kredit. Dalam halaman 218, di sini dicontohkan, plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2018 dengan suku bunga 24%, dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur? Nah, di sini terdapat tabel, di mana dalam tabel itu terdapat pokok pinjaman, cicilan pokok, cicilan bunga, angsuran per bulan, dan sisa pinjaman. Yang pertama kita akan mencari angsuran per bulannya. Angsuran per bulan dapat dihitung dengan rumus yang tadi. Jadi A sama dengan 600 juta kali 0,02 dibagi 1 min 1 plus 0,02 pangkat 36 sama dengan 23.539.711,56 rupiah. Di sini kenapa 0,02? Karena di sini per bulan. Kan tadi suku bunganya 24%, jadi 24% itu dibagi 12 bulan. Jadi ketemu 0,02. Kemudian kita akan mencari cicilan pokoknya, di mana cicilan pokok ini dihitung menggunakan rumus A1 sama dengan A min M kali I, sama dengan 23.539.711,56 rupiah dikurangi 600 juta dikali 0,02 menghasilkan 11.539.711,56 rupiah. Kemudian untuk mencari A2, A3 sampai A36 sama rumusnya dengan mencari A1. Kemudian kita akan
menghitung cicilan bunga, di mana cicilan bunga menggunakan rumus BN sama dengan A min AN, yaitu 600 juta dikurangi 11 juta 539.711,56 rupiah menghasilkan 588 juta 460.288 rupiah. Kemudian untuk mencari sisa pinjamannya, kita dapat menghitung, yaitu dengan pokok pinjamannya dikurangi cicilan pokok, itu menghasilkan sisa pinjaman. Selanjutnya ada angsuran kredit diterima setiap bulannya. Angsuran ini berupa kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah, kredit mobil, dan sebagainya. Di sini dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan M per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. Di mana A adalah anuitas, M nilai kredit, I tingkat suku bunga, dan N jangka waktu kredit. Kemudian ada konversi bunga efektif ke bunga flat. Ini dapat dihitung menggunakan rumus total angsuran selama periode kredit per pokok kredit min 1 per jangka waktu kredit dikalikan 100%. Kemudian ada pembungaan kredit dengan sliding rate. Untuk sliding rate, angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran. Angsuran pokok di sini dapat dicari dengan rumus A sama dengan M per N, di mana A angsuran pokok, M plafon kredit, dan N periode kredit. Kemudian untuk menentukan angsuran bunga, kita dapat menghitung dengan menggunakan B1 sama dengan M kali I, kemudian kalau B2 sama dengan M min A kali 1, B3 sama dengan M min A kali 2 kali I, dan seterusnya. Saya akan mencontohkan dengan contoh yang tadi ya. Kita akan mencari angsuran pokoknya, yaitu 600 juta per 36 bulan sama dengan 16.666.666,67 rupiah. Itu untuk angsuran pokoknya. Kemudian untuk angsuran bunga satunya, kita menggunakan rumus M kali I, yaitu 600 juta dikali 0,02 menghasilkan 12 juta. Kemudian untuk angsuran bunga duanya menggunakan rumus M min A kali I, yaitu 600 juta dikurangi 16.666.666,67 rupiah dikali 0,02 menghasilkan 11 juta 666.666,67 rupiah, dan seterusnya. Dengan demikian total angsuran pokok dan bunga per bulan itu jadi angsuran pokok dan bunga dapat dijumlahkan. Tadi kan angsuran pokoknya 16.666.666,67 rupiah, itu ditambahkan dengan angsuran bunga satunya 12 juta, yaitu menghasilkan 28.666.666,67, dan seterusnya. Kemudian ada konversi bunga sliding ke flat. Ini sama rumusnya seperti tadi, seperti konversi bunga efektif ke bunga flat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Indasari. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya rekan saya telah menjelaskan terkait beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung bunga kredit. Nah, di sini saya juga akan melanjutkan terkait metode yang dapat digunakan untuk menghitung bunga kredit, yaitu dengan metode flat rate. Metode flat rate adalah metode yang mana dalam perhitungannya menggunakan prorata atau
didasari oleh jangka waktu dan juga nominal kreditnya. Perhitungannya ini cukup sederhana karena di mana perhitungannya dalam perhitungan pertama dapat digunakan sampai akhir. Jadi angsuran pertama sampai angsuran terakhir itu jumlahnya sama. Jadi cukup satu kali perhitungan kita sudah dapat mengetahui angsuran pertama berapa, angsuran sampai terakhir itu berapa. Di sini ada rumusnya untuk menghitung angsuran pokok dan juga bunga. Caranya adalah dengan M, kita dalam kurung M itu dikali I kali T, kemudian kita bagi dengan N. M itu sendiri merupakan plafon kredit, I adalah suku bunga, T adalah jangka waktu, dan N adalah nilai per bulan, berapa bulan, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk pada soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu menjelaskan di mana M atau plafon kreditnya itu adalah 600 juta. Kemudian I atau suku bunganya adalah 24% dan T-nya itu adalah 3 tahun. Untuk N-nya, jadi 3 tahun itu kita jadikan bulan. 3 tahun kita kali dengan 12 sama dengan 36 bulan, seperti itu. Nah, ketika kita masukkan dan kita hitung, maka 300 dikali 24% dikali dengan 3 dibagi kemudian kita tambah dengan 300 dibagi dengan N dibagi dengan 36, maka jumlahnya adalah 28.666.666,67%, seperti itu. Jadi sama dari awal sampai akhir nanti jumlahnya adalah 28 sekian. Untuk cicilan pokok dengan cicilan bunga itu sama. Untuk cicilan pokok cara perhitungannya kita bagi antara 600 kita bagi dengan 600 itu kita bagi dengan 36. Jadi jumlahnya nanti akan 16.666.666,67 rupiah. Jadi sama, awal sampai akhir itu sama. Begitu juga dengan cicilan bunganya. Bunganya juga sama, 12 juta semua. Caranya dengan M kita bagi M kita kali I kali T dibagi N. Jadi jumlah totalnya atau hasilnya adalah 12 juta. Sama, dari awal sampai akhir itu sama. Nah, untuk itu kita langsung masuk pada konversi bunga flat ke bunga efektif, di mana di sini tingkat bunga efektif itu rumusnya adalah 2 N kali I dibagi dengan N plus I. Jadi kita langsung aja, 2 N-nya itu berapa? Di sini kan 36, kemudian kita kali dengan I juga 24%. Kemudian kita bagi dengan N ditambah dengan 1. N-nya 36 tambah 1. Jumlahnya di sini adalah 46,70%. Itu untuk konversi bunga flat ke bunga efektif. Lanjut pada materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi pengkreditan. Akuntansi pengkreditan, kredit itu sendiri apa sih? Yang sebenarnya begitu ya. Kredit itu merupakan penyediaan uang yang didasari oleh kesepakatan pinjam-meminjam antara dua belah pihak. Jadi baik debitur maupun kreditur, nasabah dengan bank, bank dengan nasabah, seperti itu. Jadi kalau udah ada perjanjian atau akad, nanti ada kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, syarat-syarat ketika telah dipenuhi oleh dua belah pihak, maka tidak dapat untuk dibatalkan salah satu pihak saja. Jadi itu tetap berlangsung karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Nah, bagi bank, perjanjian ini tuh dianggap sebagai komitmen bank untuk memberikan kredit kepada pihak nasabah, seperti itu, kepada debiturnya. Jadi kewajiban dia untuk memberikan dana begitu. Nah, bagi bank ini juga dianggap sebagai transaksi off balance, di mana transaksi off balance ini dikatakan dia tidak akan mempengaruhi neraca maupun laba rugi sebelum direalisasi. Jadi dianggap sebagai transaksi off balance. Jadi setelah direalisasi baru mempengaruhi neraca dan laba rugi. Ketika belum, maka belum akan dikatakan mempengaruhi, seperti itu. Nah, transaksi ini juga bersifat administratif, sehingga harus dicatat dalam rekening administratif pada kolom atau pada kelompok kewajiban, seperti itu. Nah, pada saat komitmen ini telah direalisasi atau telah dilakukan dropping dana pada pihak bank, maka ini dikatakan telah efektif atau telah direalisasi sehingga harus untuk dikreditkan karena bank telah memenuhi kewajibannya, seperti itu. Nah, di sini pada saat realisasi biasanya bank juga akan memberlakukan beban atau memberikan beban yang memungut beban tersebut
kepada debitur. Nah, biasanya beban ini dianggap sebagai pendapatan bagi pihak bank itu sendiri. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi bunga kredit. Nah, untuk perlakuan akuntansi bunga kredit ini dikatakan bahwa di bukukannya itu terpisah antara bunganya dan juga angsuran pokoknya. Kemudian ada penggolongannya juga dalam pencatatan. Apabila dia tergolong dalam tergolong lancar, kreditnya itu tergolong lancar, maka dia akan menggunakan metode yaitu accrual basis. Jadi setiap ada transaksi langsung dicatat. Nah, kemudian di sini dianggap bahwa bunga itu yang belum jatuh tempo itu dianggap sebagai piutang. Karena kan kasnya belum kita terima. Jadi dalam pencatatan kita mencatatnya dalam akun piutang seperti itu. Nah, tapi penggolongan yang kedua, apabila kredit tersebut dikatakan bermasalah, maka kita akan menggunakan metode cash basis. Cash basis itu jadi uangnya kita terima terlebih dahulu baru kita melakukan pencatatan. Kita bisa melihat atau menyimak pada contoh soal halaman 230, di mana di sana contoh soalnya itu yang pertama bahwa dikatakan kurang lancar. Kalau kurang lancar maka kita akan membukukannya pada administratif. Nah, kemudian administratif pada kontingensi tagihan pada kolom kita administrasi kontingensi di tagihan rekeningnya seperti itu. Nah, jadi pertama kita debit terlebih dahulu. Jadi terpisah pertama pada tanggal 31 di sini kita tulis berapakah. Kan di sini dijelaskan pada tanggal 31 Desember tercatat tunggakan bunganya sejumlah sekian. Nah, berarti kita debit sekian seperti itu. Nah, kemudian untuk mengnolkan atau mengkosongkan ketika telah dibayar atau diangsur, maka berpindah pada bagian kolom kredit. Jadi tagihannya itu sudah nol. Tapi di sini kita juga harus melihat, sedangkan kan di sini dijelaskan ada bunganya itu 1,5, ada tunggakan bunga sebesar 1,5 bulan. Jadi 1 bulan full itu kita gunakan yang 9 juta, kemudian yang 8 juta ini kita bagi dua karena kan hanya setengah bulan seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini kan juga dijelaskan ada angsurannya misal 230, berarti kita tulis 230, kita debit seperti itu, kreditnya sekian juga sama. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya tergolong lancar atau tidak bermasalah, maka kita akan menggunakan yang yang accrual basis. Jadi tidak dicatat pada administratif kontingensi bagian tagihan. Jadi kita catatnya pada rekening dengan akun piutang pada debit. Kita mendebit piutangnya berapa, berarti piutangnya bertambah, pendapatan juga bertambah seperti itu. Baru nanti tanggal 15 di sini dijelaskan membayar angsuran. Berarti angsurannya berapa kita catat bersama-sama. Kredit yang diberikan sejumlah 26 kita bisa lihat bersama-sama ya, diperoleh dari Desember tahun 2018 dan Januari 2019. Jadi kita lihatnya Desember nih, kita bisa lihat di tabel sebelumnya seperti itu. Jadi kita jumlahkan, jumlahnya adalah 26.251.90,77 rupiah seperti itu. Kemudian kita catat juga pendapatan bunganya berapa, piutang bunganya, kemudian pendapatan lain-lain. Yang pendapatan lain-lain di soal kan sudah ada. Jadi kita cara mencatatnya seperti itu. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nila Widawati. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai kredit sindikasi. Nah, kredit sindikasi ini biasa atau sering disebut dengan pembiayaan bersama. Nah, pembiayaan bersama tersebut merupakan wewenang kantor pusat, di mana kantor pusat itu sendiri selaku unit bisnis melakukan komitmen bersama terhadap pembiayaan tersebut. Nah, kerjasama dari pembiayaan tersebut akan melibatkan lebih dari satu bank atau lebih dari satu lembaga keuangan yang tentunya lembaga keuangan atau bank tersebut mempunyai komitmen bersama untuk membiayai suatu proyek. Nah, di sini contoh dari pembiayaan bersama ada yang pertama konsorsium, kemudian co-financing, dan yang ketiga ada kredit sindikasi itu sendiri. Nah, langsung saja masuk ke dalam pengertian kredit sindikasi, yakni kerjasama pembiayaan yang mana secara teoritis tidak ada pembatasan terhadap jumlah kredit, tidak ada pembatasan dalam sektor pembiayaan dan juga tidak ada pembatasan dalam
lembaga keuangan yang akan terlibat dalam pembiayaan suatu proyek. Nah, dari pengertian tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan beberapa ciri dari kredit sindikasi, yakni pertama bahwasanya kredit sindikasi itu akan melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau lebih dari satu bank. Kemudian yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama masing peserta. Kemudian untuk yang ketiga, hanya terdapat satu dokumentasi kredit di mana dokumentasi kredit tersebut akan menjadi pegangan bagi para bank peserta. Kemudian yang terakhir, kerjasama dari pembiayaan tersebut akan diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana hubungan dari para bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi. Misalkan untuk bank peserta ini terdiri dari tiga, yakni Bank A, Bank B, dan juga Bank D. Nah, untuk bank koordinator ini disetujui yakni Bank C, kemudian untuk debitur atau proyek yang akan dibiayai yaitu PTX. Nah, di sini dari para bank peserta ini nantinya akan menyediakan sejumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan dari proyek PTX itu. Nah, sebelum bisa masuk ke dalam pembiayaan atau diserahkan kepada proyek PTX ini harus melalui adanya bank koordinator. Nah, ketugasan dari bank koordinator di sini yaitu menerima seluruh arus dana masuk dari masing-masing bank peserta yang nantinya akan dicatat sebagai pinjaman diterima untuk pembiayaan bersama begitu. Jadi antara bank peserta itu saling keterkaitan dengan bank koordinator dan juga debiturnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalam pembiayaan bersama untuk seluruh jumlah pendapatan bunga, pendapatan provisi dan administrasi, jumlah angsuran, risiko kredit, semuanya akan dialokasikan sesuai dengan share dari masing-masing bank peserta. Contoh soal bisa dilihat di halaman 232, yakni untuk membiayai proyek PTX, Bank A menjalin kerjasama pembiayaan dengan Bank B, Bank C, dan juga Bank D. Di sini Bank A itu selaku bank koordinator yang akan menghimpun dana dari keseluruhan masing-masing bank peserta. Nah, nilai pembiayaan di sini sebesar 100 miliar dengan jangka waktu selama 2 tahun. Untuk share dan juga suku bunga kredit sindikasi bisa dilihat di dalam tabel. Untuk bank peserta itu terdiri dari A, B, C, D. Kemudian untuk share dari bank A itu sebesar 20 miliar dengan tingkat suku bunga 19%. Untuk bank peserta B, share senilai 10 miliar dengan tingkat suku bunga 20%. Untuk bank C 30 miliar 20%, dan untuk bank D 40 miliar 18%. Nah, keseluruhan share dari masing-masing bank peserta ini apabila dijumlahkan akan menghasilkan 100 miliar begitu. Nah, untuk pertama kali karena Bank A itu selaku bank koordinator, maka ia akan melakukan pencatatan jurnal pelimpahan dana. Nah, di sini dimisalkan jurnal pelimpahan dana itu terjadi tanggal 30 Mei 2018. Maka untuk rekening debitnya yakni Giro Bank Indonesia. Nah, mengapa di sini bisa Giro Bank Indonesia? Karena pelimpahan dana dalam pembiayaan bersama tersebut merupakan transaksi antar bank. Jadi dari bank misal dari bank A ke bank B, kemudian bank D gitu. Kemudian maka dari itu untuk aliran dana harus melalui Bank Indonesia atau clearing antar bank gitu. Kemudian untuk nominalnya di sini itu senilai 80 juta. Kemudian untuk rekening kredit yakni Giro Bank lain Bank B, Giro Bank lain Bank C, dan Giro Bank lain Bank D. Nah, untuk masing-masing nominal ini sesuai dengan share dari masing-masing bank peserta. Kalau untuk Bank B berarti 10 miliar, untuk Bank C 30 miliar, dan untuk Bank D 40 miliar. Maka dari itu apabila dijumlahkan akan bertemu hasil 80 miliar, dan itu untuk nominal akun dari Giro Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya menentukan tingkat suku bunga. Di sini untuk bank peserta masih sama, share juga masih sama. Untuk bobotnya ini bisa dihitung dari shares, misal kita ambil contoh dari bank peserta A. Nah, berarti untuk bobot bisa dihitung dari 20 miliar yakni share dari bank peserta A itu sendiri dibagi dengan 100 miliar. 100 miliar itu merupakan nilai dari pembiayaan secara keseluruhan.
maka akan bertemu hasil 0,20. Nah, perhitungan tersebut juga berlaku untuk menghitung bobot dari bank peserta yang lainnya. Untuk suku bunga individual ini bank peserta A 19%, kemudian bank peserta B 20%, bank peserta C 20%, dan bank peserta D 18%. Nah, hal tersebut sesuai dengan tingkat suku bunga dari tabel yang telah disediakan di soal. Kemudian untuk suku bunga tertimbang di sini cara perhitungannya yakni bobot dikalikan dengan suku bunga individual. Berarti kita ambil contoh untuk bank peserta A, berarti bobot 0,20 dikalikan dengan suku bunga individual sebesar 19%. Maka akan bertemu hasil 3,80%. Nah, perhitungan tersebut juga bisa untuk menghitung suku bunga tertimbang dari bank peserta yang lain, sehingga apabila dijumlahkan suku bunga tertimbang tersebut akan menghasilkan 19%. Nah, 19% ini nantinya akan dibebankan kepada debitur yakni PTX itu sendiri. Selain itu, tingkat suku bunga tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai angsuran pokok dan juga bunga. Melanjutkan soal yang tadi, di sini diasumsikan realisasi kredit ini terjadi pada tanggal 31 Mei 2018. Bank mengenakan biaya provisi administrasi sebesar 80 juta, biaya asuransi sebesar 200 juta. Untuk bunga sliding rate dalam jangka waktu 2 tahun yang akan diangsur setiap akhir bulan. Nah, di sini untuk Bank A selaku bank koordinator akan melakukan pencatatan penjurnalan atas realisasi kredit tersebut. Tanggal 31 Mei 2018 berarti untuk rekening debitnya yakni kredit yang diberikan sebesar 100 miliar itu sesuai dengan nilai pembiayaannya. Kemudian untuk rekening kreditnya di sini ada giro PTX, kemudian ada pendapatan provisi dan administrasi sebesar 80 juta dan premi asuransi kredit sebesar 200 juta. Nah, apabila kedua nominal ini diselisihkan dengan kredit yang diberikan, maka akan bertemu hasil 99 miliar 720 juta. Nah, itu untuk akun giro PTX. Nah, kemudian dari pendapatan provisi dan administrasi tersebut dan juga premi asuransi kredit akan didistribusikan kepada bank peserta. Kemudian untuk yang biaya asuransi ini akan dilimpahkan ke perusahaan asuransi. Nah, di sini semisal pelimpahan tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2018, maka untuk rekening debitnya di sini yakni pendapatan provisi dan administrasi. Di sini tertera ada 3 nominal akun, kemudian ada premi asuransi kredit sebesar 200 juta. Nah, untuk pendapatan provisi dan administrasi yang mana nominalnya senilai 8 juta, ini didapatkan dari 8 juta dikali dengan 10 miliar, di mana 10 miliar tersebut merupakan share dari bank peserta B. Nah, kemudian apabila sudah dikalikan, kemudian akan dibagi dengan 100 miliar. Nah, 100 miliar ini merupakan nilai dari pembiayaan. Nah, maka akan bertemu hasil 8 juta. Berarti nilai nominal 8 juta ini menandakan pendapatan provisi dan administrasi yang dilimpahkan kepada bank peserta B. Kemudian untuk nominal yang 24 juta ini merupakan pendapatan provisi dan administrasi bank C. Nominal yang senilai 32 juta ini merupakan pendapatan provisi dan administrasi dari bank peserta D begitu. Nah, kemudian untuk rekening kreditnya di sini ada giro Bank Indonesia senilai 64 juta. Nah, nominal ini didapatkan dari penjumlahan pendapatan provisi administrasi Bank B senilai 8 juta, Bank C 24 juta, dan Bank D 32 juta. Nah, apabila ditotalkan otomatis akan bertemu hasil 64 juta begitu. Nah, untuk giro PT Askrindo ini juga senilai 200 juta, ini disesuaikan dengan premi asuransi kredit yang dilimpahkan. Kemudian masuk ke dalam pencatatan alokasi angsuran bunga dan juga pokok kredit sindikasi. Nah, di sini untuk angsuran pertama tertanggal 30 Juni 2018. Namun sebelum kita masuk ke dalam penjurnalan, bisa kita lihat terlebih dahulu bagaimana tata cara perhitungan. Nah, di sini untuk bank peserta ini masih sama, bank A, B, C, D. Kemudian untuk bobot itu juga sudah dihitung tadi sebelumnya.
Kemudian untuk cicilan pokok, nah kita di sini bisa ambil contoh dari bank peserta A. Nah di sini nominalnya 833 juta sekian. Nah ini didapatkan dari, sebenarnya ada dua alternatif cara perhitungan dari cicilan pokok. Yang pertama 0,20 bobot dari bank peserta A dikalikan dengan 4.166 juta sekian. Nah, kalau kita belum mengetahui 4.166 juta sekian ini, kita bisa menghitung terlebih dahulu dari 100 miliar itu merupakan nilai pembiayaan dibagi dengan 24. Nah, 24 ini merupakan jumlah bulan selama 2 tahun. Nah, kemudian untuk alternatif yang kedua bisa dengan share dari bank peserta A, yakni 20 miliar dibagi dengan 24, yakni 24 itu juga sama seperti sebelumnya, jumlah bulan dalam 2 tahun, maka akan bertemu 133 juta sekian. Nah, untuk suku bunga ini sesuai dengan tingkat suku bunga masing-masing sesuai dari tabel pada contoh soal. Kemudian untuk outstanding credit bulan pertama, nah ini bisa dihitung dari contoh dari bank peserta A ini didapatkan 20 miliar ini dari 0,20 dikalikan dengan 100 miliar, di mana 0,20 ini merupakan bobot bank peserta A, kemudian dikalikan dengan 100 miliar itu merupakan nilai pembiayaan, maka akan bertemu hasil 20 miliar itu tadi. Nah, kemudian untuk tata cara perhitungan outstanding credit yang bank peserta lain itu tetap sama. Kemudian masuk selanjutnya yakni alokasi bunga. Nah, alokasi bunga di sini bisa dihitung dari outstanding credit dikali dengan suku bunga dibagi dengan 12. Nah, bisa diambil contoh bank peserta A, berarti di sini outstanding creditnya sebesar 20 miliar dikalikan suku bunga 19% dibagi 12, maka akan bertemu hasil 316 juta sekian. Nah, tata cara perhitungan juga berlaku untuk bank peserta yang lainnya. Kemudian untuk angsuran total di sini bank peserta A dihasilkan 1.150 juta, ini didapatkan dari pahannya, maka jurnalnya rekening debitnya yaitu kredit yang diberikan. Kemudian ada pendapatan bunga kredit sindikasi sebesar 1.266 juta sekian. Nah, nilai nominal ini didapat dari alokasi bunga bank peserta B, C, dan juga D. Nah, apabila dijumlahkan maka akan bertemu hasil 1.266 juta itu tadi. Nah, untuk kreditnya di sini ada giro bank lain, bank B, bank C, dan juga bank D. Ini nominalnya sesuai total masing-masing. Jadi untuk bank peserta B berarti 583 juta sekian. Kemudian untuk bank peserta C yakni 1.750 juta, dan untuk bank peserta D yakni 2.266 juta gitu. Nah, untuk tata cara perhitungan dari angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga sampai dengan angsuran terakhir yakni angsuran ke-24 itu tetap sama. Yang membedakan hanya terdapat pada perhitungan outstanding kreditnya. Semisal di sini bisa diambil untuk angsuran yang kedua, outstanding kredit dari bank peserta A ini didapat dari 0,20 yakni bobot dikalikan dengan sisa pinjaman. Sisa pinjaman di sini 95.833 juta. Nah, nominal yang 95 miliar ini didapatkan dari 100 miliar dikurangi dengan 4.166 juta sekian begitu. Nah, untuk tata cara perhitungan yang lain seperti cicilan pokok, kemudian ada alokasi bunga itu tetap sama. Kemudian masuk selanjutnya mengenai restrukturisasi kredit. Nah, restrukturisasi kredit ini memungkinkan usaha dari debitur itu akan tetap berjalan terus, sehingga debitur itu sendiri akan bisa menyelamatkan pendanaan dari perbankan. Pengertian dari restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kaitannya dengan kegiatan usaha pengkreditan agar supaya debitur tersebut dapat memenuhi kewajiban yang dapat dilakukan. Nah, di sini contoh dari restrukturisasi kredit ini bisa melalui dengan penurunan suku bunga, pengurangan
tunggakan bunga kredit, kemudian ada pengurangan pokok pinjaman, perpanjangan jangka waktu, dan lain sebagainya. Nah, namun perlu kita ketahui di sini bahwasannya tidak semua debitur yang bermasalah itu bisa direstrukturisasi kreditnya. Di sini bank harus benar-benar jeli memperhatikan prospek dari usaha yang dijalankan oleh debitur. Apabila prospek usaha debitur tersebut akan membaik atau naik kemungkinan di masa depan, dan juga telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit, maka bank bisa melakukan restrukturisasi kredit kepada usaha debitur tersebut. Namun sebaliknya, apabila debitur tersebut usahanya tidak memiliki prospek yang baik, maka kemungkinan bank tidak akan memberikan restrukturisasi kredit dan kemungkinan besar akan dilikuidasi untuk usaha debitur tersebut. Saya Elizabeth Margareta Wanggur, NIM 2017-017066. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai PSAK nomor 54 tentang akuntansi utang bermasalah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit antara lain, yang pertama, nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, nilai tunai penerimaan kas masa depan sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang kedua, nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh. Yang ketiga, nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan, penyisian, penghapusan aktiva produktif apabila pengembalian kredit tergantung pada agunan. Yang kedua, dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Yang ketiga, apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode pada butir 1 lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, maka bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Yang keempat, dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan asumsi wajar sesuai perkembangan agar proyeksi dapat realistis. Yang kelima, dalam hal restrukturisasi kredit, seluruhnya dilakukan dengan pengalihan aset, termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih nilai pasar dengan nilai buku kredit. Yang keenam, dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalihan aset, termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit, maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih nilai pasar yang diterima dengan nilai buku kredit. Yang ketujuh, perhitungan kerugian untuk kredit usaha kecil dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit menggunakan metode statistik atau dilakukan penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai angka 1, 2, 3, dan 4. Yang kedelapan, bank wajib mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Thank you for attention.